I might even be the fastest man alive. I can move through the city like a guardian angel. Cool skateboard though. Thanks. They call me Kid Flash. Kid Flash. Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Nonton Film. Seperti biasa, kali ini saya akan kembali membahas alur film The Flash untuk season 3 pada episode 6. Dan seperti biasa, sebelum masuk videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Awal film dimulai dengan memperlihatkan detektif Joe yang mendatangi Barry untuk memberitahukan bahwa Wally menceritakan kepadanya tentang mimpi yang baru ia alami, yaitu menjadi speedster yang bernama Kid Flash, yang sontak saja membuat Barry teringat dengan kejadian di Flashpoint. Wally, he's been having dreams. Himself Kid Flash. Kid Flash? He's got dreams of being Kid Flash, then he's in trouble. I'll see you later. Sementara itu di Star Labs, H.R. Wells berusaha membuktikan dirinya kepada mereka dengan mengusulkan kembali membuka Star Labs secara umum dan menjadikan Star Labs sebagai museum dan menyamarkan Star Labs sebagai markas The Flash agar orang-orang tidak curiga dengan apa yang mereka lakukan di Star Labs. Labs. Museum. You're kind of a known murderer around these parts. Step foot outside this lab, you'll be arrested. That's a good point. I guess I'm going to use that adage to figure it out. You think everyone on Earth 19 is missing crayons in the... Di tempat lain, Barry mendatangi Wally dan mengatakan hal yang sebenarnya mengenai Wally di dunia Flashpoint, yang merupakan seorang speedster yang bernama Kid Flash. Namun di dunia tersebut, Wally mengalami luka yang cukup serius akibat pertarungannya dengan The Rival. Right, you got hurt bad. I want to be a speedster. I want to be a Flash. Listen, what he's saying. He's telling us it's not safe. Who cares? Same thing that happened to Frankie Kane. You don't know that. You don't trust me, do you? Pada malam harinya, terlihat seorang pria keluar dari kantornya dan tampak sedang berjalan kembali ke rumahnya. Namun tiba-tiba, sosok makhluk hitam mendekatinya dan membunuh pria tersebut. No, you're not listening to me. I said the shares. But just look at his balance sheet. If you sell now, you're going to lose a lot of money. Just hold on to it then. Pada keesokan harinya, Barry dan Julian mendatangi tempat kejadian tersebut untuk menyelidiki penyebab terbunuhnya pria tersebut. Namun mereka tidak menemukan petunjuk apapun dari hasil pencarian mereka. Sementara itu di Star Labs, Cisco tampak sedang mencari H.R. Wells dikarenakan Cisco curiga bahwa dia telah mengambil alat buatannya dikarenakan merasa tidak berguna di tim The Flash. Namun tiba-tiba H.R. Wells datang namun dengan wajah yang berbeda. Who the hell are you? HR, Fun, how does this work? light refraction technology. I'm gonna hang on to this until I get my power cuffs back. Those very ones, the ones that are missing all of a sudden. Sementara itu di kantor kepolisian, detektif Joe bertemu dengan Wally dan menasihatinya tentang mimpi yang ia alami, yaitu menjadi speedster, dan mengatakan bahwa menjadi speedster tidak semudah apa yang ia pikirkan dan menyarankannya untuk kembali ke Star Labs memeriksa kondisi tubuhnya. Tapi tiba-tiba I'm with you right now, and that scares the living hell out of me. So, let's get you to Star Labs and see what we can do. Sementara itu di Star Labs, akhirnya Kathleen mengakui bahwa dirinya lah yang mengambil alat buatan yang diciptakan oleh Cisco, dikarenakan dia membutuhkan alat tersebut untuk meredam kekuatannya dan membuat Cisco terkejut dengan hal tersebut.
Tujuan Caitlin memperlihatkan kekuatannya dikarenakan dia ingin meminta Sisko melakukan penerawangan tentang dirinya di masa depan dan melihat apakah Caitlin akan berubah menjadi sosok pembunuh seperti Killer Frost. I didn't see anything. Don't tell anyone about this yet, okay? Singkat cerita, pada malam harinya, Detektif Joe dan yang lainnya sedang menonton layar tancap di pusat kota. Namun tiba-tiba sosok makhluk hitam misterius muncul di hadapan mereka dan membuat semua orang berlari ketakutan menghindari makhluk tersebut dan membuat tim The Flash segera menghubungi Barry. As long as I know the words. Everybody move! It's Shade. He's at Hoffer Park. Barry pun tampak kesulitan menghadapi makhluk tersebut dikarenakan makhluk tersebut menghilang dengan cepat seperti bayangan. Namun Sisko memiliki ide untuk menerangi tempat tersebut dengan cahaya lampu agar Barry dapat mengalahkannya. Hurry, wait until my mark. Nowhere to hide now. Setelah kejadian tersebut, Sisko yang mengkhawatirkan Caitlin akhirnya menyarankan Caitlin untuk segera memberitahukan kepada seluruh tim bahwa dirinya memiliki kekuatan es. Dan akhirnya secara terpaksa Caitlin memperlihatkan kekuatan yang ia miliki. The cold kind. I'm the one who's gonna have to leave soon. I vibe the two of us fighting each other in the future. I'll go talk to her. I got it. How long have you known? A few months. I'm sorry, Caitlin. Singkat cerita, mereka pun berencana untuk menggunakan Wally sebagai petunjuk untuk mengarahkan mereka kepada alkemi dan menangkapnya di tempat persembunyiannya, serta tetap memantau Wally kemanapun dirinya akan pergi selama mengikuti arahan dari Dr. Alchemy. But we believe we found a way to get his location by using his next target. Where's Julian? All right, Jets, move out. Let's roll. You ready? Bersama dengan satuan kepolisian, Barry dan yang lainnya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Wally dan memasuki tempat persembunyian Dr. Alchemy. Dan Barry mengatakan kepada Wally untuk tetap berhati-hati apabila telah bertemu dengan Dr. Alchemy. It's okay to be scared, Wally. Let's do this. Akhirnya Wally bertemu dengan Dr. Alchemy beserta dengan para pengikutnya dan menceritakan tentang mimpi yang ia lihat tentang dirinya yang memiliki kekuatan, dan Dr. Alchemy mengatakan bahwa dirinya akan membantu Wally mewujudkan keinginannya sama seperti di dalam mimpi tersebut. Are you the voice I've been hearing inside my head? I've been having visions where I have speed. I can give you that back. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Dr. Alchemy, kini Wally berubah pikiran dan memberikan isyarat kepada Barry untuk menghentikan Dr. Alchemy. Namun Dr. Alchemy tampaknya cukup siap dengan serangan tersebut dan mampu menghindari Barry dan menyerang balik kepada Barry. Gone. Setelah berhasil memojokkannya, Barry menginterogasi Dr. Alchemy dan mengatakan bahwa semuanya telah berakhir. Namun Dr. Alchemy mengatakan bahwa ini bukanlah akhir, namun ini hanyalah sebuah awal. Dan tiba-tiba, hal tak terduga pun terjadi. It's over, Alchemy. Over. You guys see that? See what?
Mereka pun mendapat serangan dari sosok kilatan putih yang sangat cepat dan membuat semuanya tampak panik dikarenakan serangan yang tidak terlihat oleh makhluk tersebut. Dan di sisi lain, Wally tampak terlihat ingin mengambil batu kekuatan dari Dr. Alchemy. Dan tiba-tiba, Wally, don't, Wally! Who are you? film pun bersambung.